Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Gelora dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Lili, Kepala Bidang Ekonomi dan UKM Partai Gelora Kota Bekasi. Pada episode hari ini, kita kedatangan narasumber seorang pengusaha muda yang sudah memulai bisnisnya sejak dini. Siapakah dia? Yuk kita berkenalan. Halo Mas Farhan. Masih muda banget ya. Terima kasih Ibu. Umur berapa sih kamu tuh? Saya masih 23, alhamdulillah. Oh, berarti lahirnya pas zaman kerusuhan ya? Iya betul, saya lahir di 1998. Mulai usaha apa sekarang? Saya usaha dari turunan Ibu. Dalam produk itu balon. Balon seperti apa itu? Balon itu banyak macamnya, jadi Bu, ada balon terbang, ada balon gas, ada balon selfie, banyak sekali macam-macam jenis balon gitu Bu. Kok bisa kepikiran usaha itu? Sebenarnya saya usaha itu awalnya saya memulai usaha tuh dari SMA. Saya ngikut usahanya orang tua di bidang ini. Jalan waktu saya sudah menentukan untuk kedepannya gitu. Saya mulai menseriuskan bidang ini dan kebetulan setelah saya kuliah saya ingin menjadi seorang pebisnis gitu dan saya sudah menetapkan bidang ini dan saya juga memulai bidang ini. Nggak tertarik sama bidang usaha anak muda yang lainnya? Sekarang lagi booming-boomingnya gitu? Tertarik, cuma nanti mungkin belum ada waktunya untuk merambak ke usaha lain. Seperti itu. Untuk saat ini saya hanya fokus dalam bidang satu. Jadi ini meneruskan usaha orang tua? Awalnya meneruskan, setelah saya pikir-pikir saya harus misah gitu dan kebetulan alhamdulillah setelah sudah 1-2 tahun lalu saya sudah beda bendera gitu, jadi sudah tidak bareng sama orang tua gitu. Dalam artian saya beda bendera dengan produk yang sama seperti itu. Oh, tidak ada persaingan? Dalam dunia bisnis itu persaingan pasti ada ya. Namanya kan kita berniaga, saling jual beli, terus juga kita kan menggunakan media-media yang sangat banyak orang dapatkan gitu. Makanya yang lucunya itu kita pernah mendapati satu klien seperti Ibu. Jadi satu klien itu sama dengan vendor yang berbeda seperti itu. Ada nggak sih image-nya orang gitu tentang bisnis balon yang gimana atau yang image pasti orang pertama kali dengar bisnis balon pasti pikirannya kan balon tiup tuh, balon anak-anak gitu. Itu ada rasa gimana nggak gitu loh? Apa malu atau gimana gitu? Kalau misalkan image orang sih rata-rata dari klien atau customer Bu, itu sudah tahu dia mau pesan balon apa. Jadi kita nggak malu karena kita sudah tahu klien ini butuhnya balon apa. Kita cuma menjelaskan secara detail balon yang customer butuhkan seperti itu. Jadi itu kamu mulai usaha ini udah berapa lama? Saya memulai usaha ini sendiri ya Bu ya. Setelah misah itu sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Yang tersulit menurut kamu apa? Yang paling sulit dalam berusaha itu mencari pelanggan. Bagaimana kita dapat mempercayai pelanggan dan sampai satu ketika tuh kita bisa menggolkan itu gitu Bu. Jadi ketika sudah ada pelanggan, bagaimana kita cara untuk membuat pelanggan itu percaya sama kita gitu. Karena kan pelanggan saya tidak selamanya satu kota dengan saya. Anggaplah misalkan saya berkantor di Jakarta. Pelanggan saya tuh di luar Jakarta seperti Kalimantan, Sulawesi. Nah, tugas beratnya tuh gimana sih agar pelanggan itu percaya dengan vendor saya seperti itu. Mungkin mereka tuh yang ngeliat nih kan anak muda nih, bener nggak nih gitu kan pasti kayak balon-balon itu kan nggak murah ya gitu. Ada nggak pernah nggak nemuin klien yang khawatir sama sama yang pelayanan yang kamu kasih gitu loh ke mereka? Kalau menurut saya dalam berusaha itu sebenarnya nggak pandang tua atau muda ya Bu ya. Ketika suatu pelanggan itu sudah menentukan produk, si pelanggan tersebut itu tidak melihat si background kita itu tua atau muda gitu Bu. Karena balik lagi ke diri kita itu harus punya bekal dalam berusaha. Apa sih bekal yang kita miliki untuk membuat pelanggan percaya seperti itu? Mungkin kita harus
pinter ngomong kah, atau pinter dalam melobi, bernegosiasi seperti itu, agar si pelanggan ini tidak berpikiran kalau dia masih muda, mentang-mentang masih muda kita cari yang tua. Tidak seperti itu. Ya benar. Karena memang anak muda sekarang memang lagi, ya tapi nggak juga sih ya, banyak juga anak muda yang masih bermalas-malasan ya kan. Terus kamu tuh tadi kan bilangnya dari SMA ya. Dari SMA berpikiran untuk bisnis. Di situ apa langsung udah deh mau nerusin usaha ini atau kok nggak kepikiran? Kan biasanya kan gaya-gayaan tuh anak muda tuh kan, gua mau usahanya yang kayak gini gitu. Jadi gini Bu, awal mulanya setelah aku masuk SMA itu kan, kalau sekolah itu dulu tuh Senin sampai hari kerja ya Bu ya. Ya, Senin sampai Jumat ya. Nah, di hari libur itu kadang-kadang aku sering ikut tender ke ayah. Nah, gimana? Ya, nemenin. Karena kan anak muda yang lain mungkin di saat SMA masih pikirin kita harus main hari Minggu, kita ke mall segala macam. Nah, kalau saya enggak Bu. Kalau saya itu ketika hari libur, saya gimana caranya mengisi kesibukan itu dengan hal yang berguna. Nah, hal yang berguna itu saya meraba ke bisnis ayah. Awalnya itu ayah saya yang ngajak saya kayak ikut-ikut ke tempat, ke lokasi gitu, dan dari situ saya mulai tertarik. Saya dari SMA saya sudah mulai mencicipi balon itu seperti apa, sudah mulai datang ke lokasi, sampai pada akhirnya saya sudah menguasai ilmu-ilmu balon, dan akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan balon dan tidak mencari bidang lain seperti itu. Berapa sih, sorry nih kalau ngomongin income boleh nggak? Gini deh, project terbesar kamu gitu. Mungkin siapa tahu dengan itu membuat anak muda jadi. Jadi gini, balon itu kan beraneka ragam ya Bu ya. Kalau yang menurut saya yang paling lebih dominan dalam project itu balon udara. Balon udara itu fungsinya untuk promosi, biasanya untuk perusahaan-perusahaan marketing, bisa juga untuk promosi event. Nah, project terbesar yang saya dapetin nih Bu ya, alhamdulillah itu kemarin ada Mekarta. Mekarta itu sekitar 200 sampai 300 balon. Seperti itu. Itu yang di Cikarang. Restoran netizen itu ternyata balon-balon kamu ya? Iya, kebetulan itu balon saya. Itu 2017 lalu sih, Mekarta. Ya, itu jadi balon tuh yang paling lebih menonjol itu balon udaranya. Gitu, walaupun banyak jenis-jenis balon lain seperti balon gas untuk party, balon dekorasi untuk hias seperti itu, Bu. Jadi Han, tadi kan ternyata kamu pemilik balon Mekarta kan? Terus ada proyek apa lagi nih selanjutnya? Kalau untuk proyek ke depan belum ada Bu. Tapi kalau di balon tuh biasanya kita tidak mengandalkan proyek. Kita percaya kalau balon tuh tidak pernah mati. Apalagi sekarang kan lagi COVID nih Bu nih. Pastikan semua yang namanya pelaku-pelaku bisnis itu terganggu ya, dari mulai income, dari mulai sepi job segala macam. Nah, makanya saya tidak mengandalkan proyek ke depannya seperti apa. Yang saya lihat adalah peluang balon pasti masih ada. Seperti itu. Seberapa besar keyakinan kamu sama peluang si balon ini? Kalau dipersenkan mungkin lebih dari 100. Karena angka cuma sampai 100% kan gitu Ibu. Karena kenapa? Saya sebelum menggelutik balon ini, 2 tahun yang saya buat itu, saya sudah melihat sosok seorang ayah yang sudah terjun ke dunia balon tuh selama sekitar 20 tahunan. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau juga masih fokus juga di balon walaupun sudah ada yang lain. Seperti itu. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Kita iklan dulu ya. Setelah itu kita lanjut lagi obrolan ini.
Oke, saat ini kita kembali lagi bersama Farhan. Jadi Han, tadi itu kan kamu bilang kalau kamu mengikuti bisnis ayah kamu. Berarti dia salah satu mentor kamu dong? Atau motivasi kamu atau bagaimana? Kalau untuk motivasi, ayah itu selalu bilang lakuin apa yang terbaik. Dan kalau ditanya itu motivasi apa bukan, saya bilang ya, karena itu motivasi. Sebenarnya motivasi itu nggak cuma dari sosok ayah ya. Dan banyak dari teman-teman itu yang menganggap motivasi itu harus dari orang tua. Oh itu tidak. Kita banyak banget ada relasi seperti tokoh-tokoh atau juga media itu bisa dijadikan motivasi yang lebih gitu. Kalau memang untuk tujuan motivasi awal itu tetap memang pada orang tua seperti itu. Terus kalau kita ngomongin, tadi ngomongin income udah. Sekarang kalau kita ngomongin modal. Besar nggak sih modalnya gitu? Seberapa besar sih yang dibutuhkan untuk usaha balon ini? Saya boleh balik nanya Bu. Yang dimaksud modal ini modal untuk membuat produk balon kah atau untuk menjalankan? Iya, untuk menjalankan pertama kali menjalankan usaha ini tuh butuh modal besar nggak sih? Kalau misalkan itu tidak dibarengin dengan usahanya si ayah. Ya. Kalau untuk modal yang paling besar adalah modal skill. Kalau kita dalam berbisnis itu atau berdagang itu dituntut untuk membuat suatu kayak keunikan gitu Bu, keunikan agar jadi pembeda gitu dari orang lain. Nah, apa sih yang beda dari orang lain? Nah, saya ini kebetulan usahanya ya ini udah beda gitu dari orang lain Bu, dan modal utama yang harus dimiliki dari usaha ini adalah itu sebagai penyekil. Karena ya penyekil. Karena kalau misalkan kita nggak punya skill, itu nggak bisa jadi modal usaha seperti ini. Contohnya tuh. apa sih? Nggak mungkin dong kamu bikin balon sendiri atau? Ya, contohnya kan kalau misalkan balon udara itu Bu, balon udara kan harus dijahit, harus dilem, nah itu harus punya orang ahli seperti itu. Kalau misalkan membahas modal keuangan itu memang sebenarnya ada, cuma nggak terlalu besar seperti itu. Berarti karyawan kamu banyak dong? Ada berapa sekarang karyawan? Karyawan saya ada beberapa, dari mulai marketing di bagian untuk pemasaran, terus juga produksi dan teknisi itu untuk di lapangan seperti itu. Selebihnya jadi tuh balon lebih mengandalkan ke freelance seperti itu ya. Kalau untuk di luar kota gimana? Kamu ada cabang atau gimana? Mungkin ada yang mau di Sumatera, di Papua kalau mau. Nah ini, jadi saya itu melayani seluruh klien di seluruh Indonesia ya Bu ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah untuk klien-klien yang di luar Jakarta itu kita tetap layani dari Jakarta seperti itu, karena saya kantor cuma di Jakarta. Untuk gimana sih untuk melayani Kalimantan gitu, kita ya semuanya bawa dari Jakarta. Gitu. Iya, kita bawa balon dari Jakarta melalui ekspedisi gitu. Kalau mungkin masih terjangkau naik mobil, kita ke sana naik mobil seperti itu. Kayak ke Sumatera itu masih terjangkau pakai mobil seperti itu. Oh gitu. Berarti pemasaran kamu tuh lewat apa? Saya pemasaran lewat media digital, pakai website. Website ya. Ya. Seberapa persen sih kekuatan dunia digital website ini untuk penjualan produk kamu tuh? Kalau menurut saya website itu 100%. Karena Jadi semuanya. Iya, karena saya cuma pakai website. Dan semua orderan yang kamu terima saat ini benar-benar datangnya dari website? Betul, dari website. Sampai kayak punya langganan yang udah nggak mau kemana-mana, sudah berapa kali order, sampai sekarang ya jadi rekanan seperti itu. Karena website itu mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Sekarang kan lagi zamannya virtual gitu kan, media digital tuh merabak banget ke dunia maya gitu kan maksudnya kan. Nah untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis tapi modalnya kecil atau nggak ada modal, saya menyarankan untuk menggunakan media digital, yaitu WordPress seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Apa sih kalau orang, nama website kamu apa sih kalau mungkin ada teman-teman sahabat Glora di luar sana? Buat teman-teman sahabat Glora dimanapun kalian berada yang ingin memesan balon bisa langsung menghubungi di website kami, itu di www.devabalon.com. Bisa balon apa aja itu ya? Balon apa aja bisa, kita melayani dari Sabang sampai Merauke juga. Nah, satu lagi nih Han, pesan-pesan kamu sebagai anak muda untuk anak muda. Pesan-pesan saya cuman singkat. Yang mau berbisnis ya? Ya.
Sebenarnya semua anak muda itu harus berbisnis. Kenapa? Karena anak muda itu tidak boleh mengandalkan alur. Kenapa saya bilang alur? Kalian kuliah, maksudnya sekolah 9 tahun, 12 tahun, kuliah 4 tahun, itu total sekitar berapa tahun ya? Sekitar 6 atau 17 tahun. Lulus kuliah, kalian ikut sama orang gitu, maksudnya kerja. Nah, kenapa nggak dari sedini mungkin gitu, kalian sudah memikirkan kalian tuh besarnya ingin jadi apa gitu, apa jadi pengusaha, apa jadi importir, segala macam, seperti itu. Itu yang udah kamu pikirkan dari sejak SMA ya? Oke. betul. Keren. Oke, Mas Farhan, terima kasih ya buat sharing-sharingnya di hari ini. Terima kasih buat semangatnya untuk sahabat Gelora muda di luar sana. Untuk sahabat di luar sana, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Gelora TV dan official Partai Gelora Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yespreneur bergelora, UKM berjaya.